guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa. Di video ini saya akan menjelaskan modul mata kuliah Etika Administrasi Negara Chapter 10 yang berjudul Etika Pelayanan Publik. Sebelum membahas etika pelayanan publik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian etika, moral, dan moralitas. Menurut Solomon, terdapat perbedaan antara etika, moral, dan moralitas. Etika sendiri lebih merujuk pada dua hal. Yang pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan moral lebih menekankan pada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus di luar ketaatan pada peraturan. Oleh karenanya, moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan, seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan lain-lain yang semuanya tidak terdapat dalam peraturan hukum. Moralitas lebih berfokus pada hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang abstrak dan bebas. Moralitas lebih ditekankan pada unsur keseriusan pelanggaran, dan moralitas lebih abstrak jika dibandingkan dengan moral. Membahas mengenai pelayanan publik pastinya berkaitan dengan birokrasi pemerintah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian birokrasi dan birokrat. Blau dan Meyer, Bapak ahli sosiologi, mendefinisikan birokrasi adalah satu sistem kontrol dalam sebuah organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan rasional dan sistematis yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka menyelesaikan tugas administrasi. Sedangkan birokrat adalah anggota dari suatu birokrasi yang menjalankan tugas-tugas administrasi dari sebuah organisasi. Dan yang dimaksud dengan birokrasi pemerintah merupakan sistem pemerintah yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah karena telah berlandaskan hierarki dan jenjang jabatan. Adapun fungsi dan peran birokrasi pemerintah, yakni pertama, melaksanakan pelayanan publik, kedua, pelaksana pembangunan yang profesional, ketiga, perencana, pelaksanaan, dan pengawas kebijakan atau manajemen pemerintah, dan yang keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan atau abdi masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik dan harus bersifat netral. Perlu diketahui, pelayanan publik merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Pelayanan publik yang baik akan mendorong tumbuhnya kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Pelayanan publik yang mengedepankan etika akan lebih diterima masyarakat, memenuhi tuntutan aspirasi global dan kepentingan masyarakat yang dilayani. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun asas pelayanan publik untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas pelayanan, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kualitas pelayanan publik dalam Ciptono 1996 halaman 51 mengemukakan bahwa secara spesifik tidak ada definisi mengenai kualitas layanan yang diterima. Namun secara universal, dari definisi yang ada terdapat beberapa persamaan, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut. Pertama, kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kedua, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Ketiga,
Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Misalnya, apa yang dianggap berkualitas menjadi kurang berkualitas pada masa mendatang. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.